Beritakan berminggu-minggu, tetapi saya nggak dapat panggilan. Mungkin Hmm, aja dikirim ke alamat KTP saya, pasti dikirim. Tapi secara teknis hukum saya tidak menerima panggilan, jadi tidak menandatangani panggilan. Saya nggak pernah baca surat panggilan, itu beredar aja di kalangan media sebetulnya. hmm, Tetapi sekali lagi ini kan soal yang absurd itu. Jadi seolah-olah ada kerugian perdata pada seluruh bangsa Indonesia karena ucapan saya. Maka sebagai tuntutannya saya nggak boleh bicara tuh. Ya udah, itu kalau kita bahas dari segi logika itu ngaco, juga dari segi hak asasi manusia itu artinya semua orang yang digugat dengan cara yang sama harus diputuskan dengan cara yang sama juga tuh. Itu artinya lama-lama semua orang tuh kunci mulutnya tuh. Tetapi saya kira pengadilan juga menganggap ini barang absurd aja. Jadi sebetulnya tidak ingin saya persoalkan tuh. Yang ingin saya persoalkan adalah masih berlanjutnya apa namanya nih, upaya untuk memasukkan saya di dalam jebakan-jebakan hukum semacam itu. Dan kita mesti berpikir, misalnya ada hal yang serius memang untuk dibicarakan, karena berkali-kali orang tetap sampai hari ini tuh di mana-mana masih ada saya diancam bahwa tetap mesti diadili, padahal Barreskrim lagi berusaha cari delik. Tetapi sekaligus kita mau terangkan bahwa yang saya ucapkan itu adalah hak privat saya untuk mengucapkan itu sebagai warga negara, bukan sebagai individu yang punya problem dengan individu lain tuh, apalagi individu yang namanya Jokowi. Kan itu gagalnya di situ, kan gagal pahamnya di situ. Yang lebih lebih ngaco lagi adalah upaya untuk meminta supaya jangan lagi mengucapkan kata-kata semacam itu. Itu beritakan berminggu-minggu, tetapi saya nggak dapat panggilan. Mungkin hmm. aja dikirim ke alamat KTP saya, pasti dikirim. Tapi secara teknis hukum saya tidak menerima panggilan, jadi tidak menandatangani panggilan. Saya nggak pernah baca surat panggilan, itu beredar aja di kalangan media sebetulnya. Hmm. Tetapi sekali lagi ini kan soal yang absurd itu. Jadi seolah-olah ada kerugian perdata pada seluruh bangsa Indonesia karena ucapan saya. Maka sebagai tuntutannya saya nggak boleh bicara tuh. Ya udah, itu kalau kita bahas dari segi logika itu ngaco, juga dari segi hak asasi manusia itu artinya semua orang yang digugat dengan cara yang sama harus diputuskan dengan cara yang sama juga tuh. Itu artinya lama-lama semua orang tuh kunci mulutnya tuh. Tetapi saya kira pengadilan juga menganggap ini barang absurd aja tuh. Jadi sebetulnya tidak ingin saya persoalkan tuh. Yang ingin saya persoalkan adalah masih berlanjutnya apa namanya nih, upaya untuk memasukkan saya di dalam jebakan-jebakan hukum semacam itu. Dan kita mesti berpikir, misalnya ada hal yang serius memang untuk dibicarakan, karena berkali-kali orang tetap sampai hari ini tuh di mana-mana masih ada saya diancam bahwa tetap mesti diadili, padahal Barreskrim lagi berusaha cari delik. Tetapi sekaligus kita mau terangkan bahwa yang saya ucapkan itu adalah hak privat saya untuk mengucapkan itu sebagai warga negara, bukan sebagai individu yang punya problem dengan individu lain tuh, apalagi individu yang namanya Jokowi. Kan itu gagalnya di situ, kan gagal pahamnya di situ. Yang lebih lebih ngaco lagi adalah upaya untuk meminta supaya jangan lagi mengucapkan kata-kata semacam itu. Itu beritakan berminggu-minggu, tetapi saya nggak dapat panggilan. Mungkin Hmm, aja dikirim ke alamat KTP saya, pasti dikirim. Tapi secara teknis hukum saya tidak menerima panggilan, jadi tidak menandatangani panggilan. Saya nggak pernah baca surat panggilan, itu beredar aja di kalangan media sebetulnya. hmm, Tetapi sekali lagi ini kan soal yang absurd itu. Jadi seolah-olah ada kerugian perdata pada seluruh bangsa Indonesia karena ucapan saya. Maka sebagai tuntutannya saya nggak boleh bicara tuh. Ya udah, itu kalau kita bahas dari segi logika itu ngaco, juga dari segi hak asasi manusia itu artinya semua orang yang digugat dengan cara yang sama harus diputuskan dengan cara yang sama juga tuh. Itu artinya lama-lama semua orang tuh kunci mulutnya tuh. Tetapi saya kira pengadilan juga menganggap ini barang absurd aja tuh. Jadi sebetulnya tidak ingin saya persoalkan tuh. Yang ingin saya persoalkan adalah masih berlanjutnya apa namanya nih, upaya untuk memasukkan saya di dalam jebakan-jebakan hukum semacam itu. Dan kita mesti berpikir, misalnya ada hal yang serius memang untuk dibicarakan, karena berkali-kali orang tetap sampai hari ini tuh di mana-mana masih ada saya diancam bahwa tetap mesti diadili, padahal Barreskrim lagi berusaha cari delik. Tetapi sekaligus kita mau terangkan bahwa yang saya ucapkan itu adalah hak
privat saya untuk mengucapkan itu sebagai warga negara, bukan sebagai individu yang punya problem dengan individu lain tuh, apalagi individu yang namanya Jokowi. Kan itu gagalnya di situ kan, gagal pahamnya di situ. Yang lebih lebih ngaco lagi adalah upaya untuk meminta supaya jangan lagi mengucapkan kata-kata semacam itu. Itu beritakan berminggu-minggu, tetapi saya nggak dapat panggilan. Mungkin aja dikirim ke alamat KTP saya, pasti dikirim. Tapi secara teknis hukum saya tidak menerima panggilan, jadi tidak menandatangani panggilan. Saya nggak pernah baca surat panggilan, itu beredar aja di kalangan media sebetulnya. Tetapi sekali lagi ini kan soal yang absurd itu. Jadi seolah-olah ada kerugian perdata pada seluruh bangsa Indonesia karena ucapan saya. Maka sebagai tuntutannya saya nggak boleh bicara. Ya udah, itu kalau kita bahas dari segi logika itu ngaco, juga dari segi hak asasi manusia itu artinya semua orang yang digugat dengan cara yang sama harus diputuskan dengan cara yang sama juga tuh. Itu artinya lama-lama semua orang tuh kunci mulutnya tuh. Tetapi saya kira pengadilan juga menganggap ini barang absurd aja. Jadi sebetulnya tidak ingin saya persoalkan tuh. Yang ingin saya persoalkan adalah masih berlanjutnya apa namanya nih, upaya untuk memasukkan saya di dalam jebakan-jebakan hukum semacam itu. Dan kita mesti berpikir, misalnya ada hal yang serius memang untuk dibicarakan, karena berkali-kali orang tetap sampai hari ini tuh di mana-mana masih ada saya diancam bahwa tetap mesti diadili, padahal Barreskrim lagi berusaha cari delik. Tetapi sekaligus kita mau terangkan bahwa yang saya ucapkan itu adalah hak privat saya untuk mengucapkan itu sebagai warga negara, bukan sebagai individu yang punya problem dengan individu lain tuh, apalagi individu yang namanya Jokowi. Kan itu gagalnya di situ kan, gagal pahamnya di situ. Yang lebih lebih ngaco lagi adalah upaya untuk meminta supaya jangan lagi mengucapkan kata-kata semacam itu. Itu beritakan berminggu-minggu, tetapi saya nggak dapat panggilan. Mungkin aja dikirim ke alamat KTP saya, pasti dikirim. Tapi secara teknis hukum saya tidak menerima panggilan, jadi tidak menandatangani panggilan. Saya nggak pernah baca surat panggilan, itu beredar aja di kalangan media sebetulnya. Tetapi sekali lagi ini kan soal yang absurd itu. Jadi seolah-olah ada kerugian perdata pada seluruh bangsa Indonesia karena ucapan saya. Maka sebagai tuntutannya saya nggak boleh bicara. Ya udah, itu kalau kita bahas dari segi logika itu ngaco, juga dari segi hak asasi manusia itu artinya semua orang yang digugat dengan cara yang sama harus diputuskan dengan cara yang sama juga tuh. Itu artinya lama-lama semua orang tuh kunci mulutnya tuh. Tetapi saya kira pengadilan juga menganggap ini barang absurd aja. Jadi sebetulnya tidak ingin saya persoalkan tuh. Yang ingin saya persoalkan adalah masih berlanjutnya apa namanya nih, upaya untuk memasukkan saya di dalam jebakan-jebakan hukum semacam itu. Dan kita mesti berpikir, misalnya ada hal yang serius memang untuk dibicarakan, karena berkali-kali orang tetap sampai hari ini tuh di mana-mana masih ada saya diancam bahwa tetap mesti diadili, padahal Barreskrim lagi berusaha cari delik. Tetapi sekaligus kita mau terangkan bahwa yang saya ucapkan itu adalah hak privat saya untuk mengucapkan itu sebagai warga negara, bukan sebagai individu yang punya problem dengan individu lain tuh, apalagi individu yang namanya Jokowi. Kan itu gagalnya di situ kan, gagal pahamnya di situ. Yang lebih lebih ngaco lagi adalah upaya untuk meminta supaya jangan lagi mengucapkan kata-kata semacam itu. Itu beritakan berminggu-minggu, tetapi saya nggak dapat panggilan. Mungkin aja dikirim ke alamat KTP saya, pasti dikirim. Tapi secara teknis hukum saya tidak menerima panggilan, jadi tidak menandatangani panggilan. Saya nggak pernah baca surat panggilan, itu beredar aja di kalangan media sebetulnya. Tetapi sekali lagi ini kan soal yang absurd itu. Jadi seolah-olah ada kerugian perdata pada seluruh bangsa Indonesia karena ucapan saya. Maka sebagai tuntutannya saya nggak boleh bicara. Ya udah, itu kalau kita bahas dari segi logika itu ngaco, juga dari segi hak asasi manusia itu artinya semua orang yang digugat dengan cara yang sama harus diputuskan dengan cara yang sama juga tuh. Itu artinya lama-lama semua orang tuh kunci mulutnya tuh. Tetapi saya kira pengadilan juga menganggap ini barang absurd aja. Jadi sebetulnya tidak ingin saya persoalkan tuh. Yang ingin saya persoalkan adalah masih berlanjutnya apa namanya nih, upaya untuk memasukkan saya di dalam
jebakan-jebakan hukum semacam itu. Dan kita